Oke, luar biasa ya videonya. Oke teman-teman, Eh, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Zen Kusuma ya, aslinya dari Banjarnegara, tinggal di Cilacap orang Ngapak ya, orang Banyumasan. Siapa tahu ada orang Banyumasan juga. Salam kenal. Dari video yang kita putar tadi ya teman-teman, kita itu bisa mengambil kesimpulan kalau kalau kita ingin melek era, kita itu harus memiliki pengetahuan, informasi, dan juga dukungan lingkungan. Pengetahuan tentunya kita harus belajar, nah, informasi tentunya kita juga harus banyak koneksi, banyak link, banyak teman, mungkin dari komunitas juga, dan dukungan lingkungan juga bisa dari komunitas. Nah, apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah berkaitan dengan sebuah informasi. Nah, dan di sini adalah juga sebagai dukungan komunitas. Untuk apa? Untuk supaya kita lebih melek era di era seperti sekarang ini. Jadi fokus teman-teman, presentasi ini tidak akan lama. Jadi melek kita itu yang namanya melek era itu kita itu mengetahui potensi yang akan sekiranya itu akan booming atau akan berpotensi menghasilkan uang yang tinggi di masa depan. Tentunya itu hanya semua itu hanya prediksi ya, tapi dari informasi-informasi yang kita dapat, dari pengetahuan yang kita miliki, juga dari mungkin dari komunitas, mungkin dari apapun itu yang kita serap, kita bisa menyimpulkan, oh nanti nih di tahun ini di tahun mungkin 5 tahun ke depan ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Sama halnya, kalau kita lihat seperti di zaman sekarang, ini sudah banyak kabar bahwa fiat atau uang kertas ini udah semakin apa ya? Orang itu udah semakin nggak respect dengan uang kertas. Makanya ada sebagian negara juga yang mulai memborong emas. Bahkan berita terakhir kemarin adalah Zimbabwe sekarang juga sudah menerapkan menggunakan uang koin emas. Nah, seperti itu ya. Kita tahu bahwa Zimbabwe itu uangnya itu udah sampai nominal miliaran gitu ya. Jadi kembali ke situ. Kembali ke topik kita ya teman-teman, bahwa di dunia digital ini, mulai dari perkembangan mata uang, mulai dari perkembangan teknologi, khususnya yang sekarang itu AI ya, yang luar biasa perkembangannya. Saya mengikuti karena saya menggunakan teknologinya juga, saya mengikuti seperti sekarang kayak misalkan kita mau ngedit sebuah foto, ngedit video atau mungkin dokumen atau apapun itu, kita tinggal perintahkan saja itu otomatis akan jadi sendiri. Inilah yang namanya perkembangan di dunia digital. Begitu juga dengan di masalah keuangan, di dunia digital masalah keuangan. Nah, di sini kita akan berbicara masalah perkembangan cryptocurrency. Mungkin kalau teman-teman udah ada yang dengar tentang kripto itu di tahun 2010 atau mungkin 2015 atau bahkan mungkin 2020, itu mungkin masih kripto itu apa sih, kripto itu kan gini-gini ya. Banyak sekali berita-berita negatif yang keluar atau beredar di luaran sana ya. Makanya kalau kita tidak mendapatkan informasi yang tepat, tidak mendapatkan informasi yang benar, artinya dari sumber yang tepat, itu kita jadi agak skeptis ya. Banyak kok yang tokoh-tokoh yang dulunya itu sangat nggak suka ya, bisa dibilang nyinyir lah dengan kripto, tapi sekarang sudah mulai mengadopsi kripto. Nah, gini, eh, kripto itu kalau kita misalkan mau mendapatkan keuntungan dari kripto, tentunya kan kita harus berdagang ya, atau istilahnya trading, atau mungkin juga ada yang punya modal besar atau dengan istilah mining,
nambang Bitcoin gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang mungkin sudah nggak worth it ya dari apa hasil yang didapat dengan biaya operasionalnya seperti itu. Nah, menurut saya cara yang paling efektif untuk dilakukan untuk semua orang itu ya adalah dengan trading. Trading itu kan istilahnya berdagang ya. Jadi trading ini kan bisa dimulai dengan modal yang kecil. Misalkan kita punya uang 100.000 ingin berdagang yang kecil-kecilan di kripto pun bisa. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi berdagang itu kan ada skala kecil, skala menengah, skala besar gitu ya. Mungkin retail, grosir, nah, seperti itu. Di kripto juga seperti itu. Nah, jadi istilahnya trading. Trading itu berdagangnya. Nah, untuk melakukan trading itu, nah kita pastinya mencari suatu tempat yang ramai. Misalkan kita ingin berdagang sayur nih. Nah, masa berdagang sayur di dalam gang kecil sempit atau mungkin di sebuah ruko yang di pojokan atau artinya di situ tuh orang nggak tahu tuh kalau di situ tuh jualan sayur misalkan. Atau mungkin ada 3 pasar teman-teman ingin berdagang pasar A, B, C ingin berdagang pasti akan milih dari 3 pasar itu yang pasar yang paling ramai, paling banyak pengunjungnya. Begitu juga dengan trading kripto di sini. Trading kripto kita akan memilih kalau di kripto istilahnya exchange ya. Exchange yang paling besar lah ini ya. Exchange yang paling besar. Makanya di sini di bot yang IO Trade ini memilih exchange Binance. Karena apa? Karena Binance itu adalah exchange nomor 1 di dunia. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Bang, itu kan Binance sekarang nggak bisa di download di Play Store di Indonesia. Nah, sebenarnya nggak ada masalah juga, karena ya itu regulasi ya, masalah regulasi di Indonesia. Tapi kalau untuk tradingnya mah nggak ada masalah. Dan bagi pengguna iPhone juga masih bisa di App Store, pengguna Samsung masih bisa, Android yang di Samsung masih bisa pakai Samsung Store, dan di artinya nggak bisa di download di Play Store Indonesia itu tidak akan mempengaruhi keamanan uangnya atau mungkin yang lainnya seperti itu ya. Jadi platform X atau Binance ini, exchange Binance itu adalah exchange kripto nomor 1 di dunia. Itulah alasannya. Kenapa kau harus memilih yang terbesar? Ya minimal ya ketika ada yang marketnya di situ besar ya berdagang itu udah pasti kemungkinan atau kesempatan untuk mendapatkan keuntungannya itu juga lebih besar seperti itu ya teman-teman. Sama juga dengan perdagangan konvensional. Nah, terus untuk eh, yang kedua itu kalau kita yang namanya ngomongin masalah berdagang itu kan pasti menggunakan yang namanya uang ya. Nah, menggunakan modal ya. Nah, modal. Nah, di Binance ini karena kita berdagang kripto di Binance, nah, kenapa selain di situ mungkin kalau misalkan kita pikir wah ini exchange-nya paling besar nih, tapi gimana dengan keamanannya gitu kan? Nah, di Binance itu selain juga exchange terbesar nomor 1 di dunia, keamanan dana membernya atau penggunanya itu juga sudah dijamin. Artinya di situ ada diasuransikan gitu ya. Jadi udah kalau untuk yang sudah kenal kripto dengan Binance itu udah pasti itu best lah ya gitu gitu ya. Nah jadi gitu, alasannya seperti itu. Tapi bukan berarti kalau trading kripto itu hanya di Binance ya. Kalau yang lain jelek itu enggak juga gitu. Tapi ya kalau misalkan ada yang nomor 1, kenapa harus pilih yang nomor 2? Tapi pasti kita ada opsi-opsi. Ada misalkan nih di Binance mungkin ada exchange-exchange lain. Nah, itu juga lebih bagus gitu ya. Karena nanti otomatis akan kinerja botnya itu otomatis akan lebih optimal. Tapi untuk harga kripto itu mas semua sama di exchange apapun sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus ketika kita sudah tahu nih, oh ya, saya ingin mendapatkan keuntungan dari kripto dengan cara berdagang atau trading. Terus, oke, okay, Binance dapat informasi nih, oke, okay, Binance ini pilihan yang tepat untuk berdagang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memulai trading kripto di Binance? Nah, misalkan masih pemula atau mungkin uh, masih belum paham bagaimana cara jual, bagaimana cara beli, terus
belinya di harga berapa, beli koin apa, nanti jualnya di harga berapa. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, di sini inilah informasinya bahwa di sini itu ada bot namanya IO Trade ya. Ini adalah bot untuk trading kripto di Binance di market spot untuk saat ini di Binance ya. Jadi untuk istilahnya IO Trade ini jangan berpikiran bahwa IO Trade ini adalah seperti mungkin robot trading di luaran sana yang mengelola uang teman-teman ya. Jadi bukan. Jadi bot ini itu istilahnya itu adalah hanya asisten saja. Artinya kita punya modal terus mau trading di Binance, nah alatnya pakai bot ini. Seperti itu ya. Jadi sebagai perantara. Jadi tidak ada kita itu taruh modal di bot tersebut. Gitu ya. Jadi bot ini hanya sebuah tool atau sebuah perantara yang memudahkan siapapun yang penggunanya untuk trading atau berdagang kripto di Binance. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah eh, tahu nih, oke, trading kripto di Binance menggunakan IO Trade nih. Nah, sekarang bagaimana teman-teman bisa tahu kalau IO Trade ini memang benar-benar real trading di Binance? Seperti itu ya. Karena uh, yang namanya robot trading sekarang banyak banget. Dan banyak banget juga yang scam atau mungkin kabur atau mungkin profitnya gila-gilaan di awal tapi habis itu nggak bisa di withdraw gitu kan. Nah gitu. Jadi mengapa memilih IO Trade ya? Karena IO Trade ini live trading di Binance atau benar-benar di trade di Binance seperti itu. Nah, live trading ini sistemnya seperti apa? Jadi live trading ini yang pertama modal trading di akun Binance Anda sendiri ya. Jadi teman-teman nggak perlu store uangnya ke IO Trade. Itu udah poin penting, poin pertama yang jadi nilai plus ya. Jadi artinya apa? Artinya nggak perlu khawatir kalau modalnya ini nanti akan dibawa kabur atau mungkin kena phishing atau mungkin apapun itulah gitu. Karena modalnya di akun Binance sendiri. Nah, terus yang kedua, modal dan profit bisa ditarik kapan pun. Artinya ketika kita mau narik modal atau narik modal artinya stop lah, udah saya mau stop lah, sudah cukup tradingnya, misalkan sudah cukup berdagangnya, atau mungkin sudah profit, ini udah profit nih lumayan nih, tarik dulu lah, merasakan nikmatnya profit dari trading kan, bisa juga. Dan itu juga nggak perlu konfirmasi ke IO Trade, nggak perlu konfirmasi ke siapapun, suka-suka kalian. Nah, mau tarik sekarang juga nggak masalah, itu hak masing-masing dan tidak perlu menunggu gitu ya. Itu yang poin kedua. Untuk poin ketiga, penarikan ini hanya bisa dilakukan oleh pemilik akun. Artinya apa? Ini keamanan double ya, karena harus ada kode OTP atau misalkan nih si A ini, misalkan saya punya akun, si A ini tahu password akun saya, dia buka di HP-nya, mungkin dia bisa sampai kebuka di menu, mau di withdraw tetap nggak bisa. Karena apa? Karena ada verifikasi ke SMS, ada verifikasi ke email untuk memverifikasi bahwa penarikan itu atau withdraw tersebut itu dilakukan oleh saya sendiri. Seperti itu ya. Jadi ini adalah keamanan. Apakah bisa hilang? Ya, semua itu pasti ada kemungkinan, tapi kemungkinannya 0, sekian persen ya, gitu ya. Kalau misalkan dibilang tidak bisa, itu nggak benar ya, karena di dunia ini tidak ada yang mustahil atau tidak ada yang tidak bisa terjadi. Bisa, tapi kemungkinannya kan kecil ya, hanya 0, sekian persen. Sama saja kita bilang kalau misalkan apakah misalkan sekelas bank BCA bisa bangkrut, bisa aja, bisa terjadi gitu. Apa sih yang bisa, tapi kemungkinannya kan kecil sekali. Seperti itu ya teman-teman. Jadi keamanan dana itu harus menjadi prioritas. Nah, ini yang keempat, ini modal tradingnya ini ya artinya bisa ditentukan dari 50 USDT, dari berapapun itu bisa. Ya, cuman kembali lagi yang namanya berdagang, misalkan nih berdagang apa ya,
misalkan berdagang barang A gitu dengan modal 10.000 sama modal 10 juta, itu udah pasti hasilnya akan berbeda. Modal misalkan 100.000 dengan 1 juta itu udah pasti hasilnya akan berbeda. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak bisa yang namanya real trading atau real perdagangan yang sesungguhnya itu mendapatkan keuntungan yang sama, dan bahkan dengan modal yang sama itu pun keuntungannya pasti akan berbeda, nggak mungkin sama persis gitu ya. Itu yang namanya real trading teman-teman. Nah, kenapa juga memilih IoTrade ya? Di sini IoTrade itu eh, fleksibilitas ya. Artinya gini, kita mencari ini sama saja kita jadi punya sebuah perusahaan, kita mencari, kita jadi bos nih ceritanya ya. Kita mencari seorang asisten. Nah, kan pastinya pilihnya yang fleksibel ya, yang sekiranya cocok dengan apa yang saya mau gitu kan, gitu. Jadi di iTrade ini juga seperti itu. iTrade ini sebuah asisten pribadi teman-teman semua untuk trading. Nah, di sini tuh fleksibel. Teman-teman bisa secara otomatis, atau di sini istilahnya follow master. Misalkan teman-teman pengen yang udah, saya ingin punya registrasi, saya punya USDT di Binance sekian, saya start IO trade-nya, setelah itu udah saya nggak mau tak-atik lagi, nanti saya tahunya pokoknya hasilnya saja. Itu juga bisa. Di sini ada namanya fitur follow master. Nah, follow master ini ya tentunya direkomendasikan untuk pemula. Udah pasti, karena tidak usah uh, pusing-pusing mikirin mau koin apa, mau settingannya bagaimana, itu nggak. Pokoknya yang penting ikutin petunjuknya, klik follow master, start, udah jalan seperti itu. Dan juga bisa juga untuk teman-teman yang sebenarnya bisa trading sendiri tapi masih sibuk kerja, mungkin punya kerjaan lain yang sibuk. Nah, daripada uang disimpan di rekening mandek begitu aja, kena potongan biaya admin dan lain-lain. Nah, bisa disisihkan untuk di trade disimpan di Binance, di trading menggunakan IO Trade ini, tinggal di start udah. Jadi sangat simple ya. Jadi tidak perlu memantau market, tidak perlu analisa pasar. Udah, yang namanya juga sudah otomatis, sudah pasti berjalan otomatis seperti itu kan. Nah, yang pastinya yang namanya trading itu paling susah menurut pengalaman saya pribadi. Nggak tahu teman-teman juga kalau yang udah trading manual atau mandiri ya. Menurut saya itu trading yang paling susah itu adalah mengelola psikologi atau mengatur manajemen psikologi ini ya. Kalau untuk belajar teknikal, kita itu bisa dipelajari itu mudah. Tapi kadang ya, kalau saya trading sendiri nih, saya udah tahu nih, ini kalau misalkan saya sudah bikin gambar teknikal, udah bikin coret-coret, gambar garis-garis. Nah, ini kalau sampai naik di atas sini, terus koreksinya nggak nyampe ke sini, saya akan tetap tahan, misalkan hold nih. Tapi terkadang yang namanya psikologi nih, nah ketika dia ternyata koreksi itu khawatir nih, akhirnya di close lah tradingan itu, akhirnya profitnya kecil. Atau mungkin juga ketika open posisi, terus saya udah gambar nih, udah analisa dulu, ini ketika turunnya melebihi harga sekian, maka ini akan jebol ke bawah, artinya akan turun lebih dalam lagi, maka harus saya cut loss. Tapi terkadang masih ada harapan, enggak. Nah, itulah yang paling susah untuk dikendalikan dalam perdagangan di kripto ini ya. Itu makanya dengan adanya follow master ini udah nggak usah mikirin psikologi. Yang penting teman-teman cuman satu yang harus disiapkan, yaitu adalah saya yang menggunakan, artinya trading menggunakan trade ini. Bahkan ketika teman-teman beli satu koin tertentu, teman-teman harus punya target. Artinya seperti apa? Misalkan mau pakai trade nih, kita tahu semua kalau sekarang ini mungkin 1 tahun ke depan sampai 2025 ini adalah masa-masa bull run-nya kripto. Semua orang menunggu, entah kapan waktunya itu nggak ada yang tahu.
Nah, misalkan teman-teman target nih, saya akan trading sampai misalkan eh, akhir 2025. Saya akan trading sampai pertengahan 2025. Habis itu saya stop. Saya akan lihat lagi seperti itu ya. Nah, ketika sedang prosesnya seperti sekarang ada floating, ada nggak ada profit, itu jadi lebih santai. Jadi jangan berpikiran sekarang start trading, besok udah untung. Sekarang trading bulan depan, aku udah bisa menikmati profitnya. Nah, itu nggak bisa kalau di kripto. Kalau menurut saya itu nggak bisa, dan nanti akan psikologinya kan terganggu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman ketika sudah memutuskan untuk terjun ke dunia trade atau ke dunia perdagangan kripto, atau sudah memutuskan untuk menggunakan IO trade ini, ya teman-teman target saja, misalkan 1 tahun atau mungkin sampai mungkin sampai masa bulan akhir, atau mungkin sampai nanti harga Bitcoin menyentuh sekian, itu apa nanti setelah altcoin pada pump berapa ratus persen, nah, itu harus ada target seperti itu memang. Jadi ketika prosesnya ada voting, ada apa dan lain-lain, itu santai saja. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya follow master di ayat surat ini sangat cocok menjadi pilihan semua kalangan ya. Tapi meskipun demikian ya, namanya juga manusia ya. Ada pasti yang ingin mencoba teknik tradingnya sendiri. Nah, di ayat surat ini juga menyediakan uh, customisasinya, pengguna itu bisa mengcustom sedemikian rupa sesuai dengan teknik trading yang diinginkan. Jadi misalkan nih teman-teman nih, atau teman-teman ada yang sudah biasa trading di koin tertentu, atau mungkin saya biasa trading ketika mencapai titik support sekian, saya trading dengan misalkan averaging di sekian persen, nanti take profitnya di sekian persen, atau mungkin dengan teknik apa itu. Nah, di iTrade ini juga menyediakan bisa di custom sesuka-suka gitu ya. Custom di sini itu adalah tekniknya yang disediakan oleh iTrade itu dengan average atau averaging tadi, artinya dengan penurunan sekian persen bisa di averaging lagi, beli lagi gitu. Itu yang namanya teknik averaging. Terus ada juga teknik grid, atau grid itu beli misalkan secara mudahnya nih, misalkan punya modal 500.000, beli 100.000, 100.000, 100.000, nanti dijualnya per misalkan yang 100.000 beli di harga 10.000, dijual nanti misalkan turun lagi, beli lagi segitu gitu. Itu namanya teknik grid ya, teman-teman, atau mungkin kombinasi keduanya. Artinya customisasi ini itu adalah ayat ini bisa digunakan juga buat teman-teman yang ingin uh, mengcustom atau punya teknik trading tersendiri. Nah, dengan customisasi ini, pastinya punya satu kelebihan, yaitu adalah bebas memilih koin, bebas menentukan strateginya sendiri, uh, koin apa yang mau diperdagangkan, mungkin ada di rentang harga berapa, artinya lebih lebih luasa. Tapi ya itu kekurangan dari customisasi ini, harus paham betul apa yang dibeli di harga, atau kapan masuk, atau mungkin kapan harus averaging di berapa persen, itu harus paham. Kalau memang misalkan belum paham, itu lebih baik pakai yang follow master gitu ya teman-teman. Nah, ini fitur unggulannya teman-teman. Jadi seperti yang dibilang tadi, itu adalah averaging grid, averaging plus grid, dan ini price range itu adalah tentang harga ini. Nah, kurang lebih ya yang tadi lah. Artinya adanya fitur-fitur ini adalah bisa dikombinasikan untuk mengimplementasikan teknik trading teman-teman yang ingin mengcustom ya. Tapi tetap kembali lagi bahwa yang kalau menurut pribadi saya, meskipun saya sudah biasa trading mandiri di Binance, ketika menggunakan bot ya sudah lebih enak menggunakan yang otomatis atau follow master gitu ya. Mungkin misalkan mau custom ya sekali custom, tapi kalau ketika ingin benar-benar untuk jangka panjang di start terus, ya itu lebih enak menggunakan yang follow master seperti itu. Kalau misalkan trading mandiri ya trading mandiri, tapi tidak menggunakan bot. Kalau saya tuh lebih seperti itu, menggunakan IO Trade ini ya untuk start terus. Tapi kadang ada ngetes settingan gitu ya, karena ya untuk membantu tim juga gitu. Itu ya teman-teman. Nah, ini gambaran tadi ya teknik averaging.
teknik averaging itu cara kerjanya seperti apa gitu kan. Jadi teknik averaging itu, average itu kan kalau kita bahasa kasarnya itu kan menemukan harga rata-rata ya teman-teman. Jadi misalkan seperti yang saya bilang tadi, misalkan di situ ada modal 500.000 misalkan. 500.000 ini kalau misalkan langsung dibelikan semua, misalkan membeli koin tertentu di harga 10.000, 500.000 langsung semua, otomatis kita baru bisa akan jual itu ketika koin itu harganya di atas 10.000. Nah, benar kan? Nah, tapi dengan adanya averaging, dengan teknik averaging ini, nah, ketika misalkan kita akan masuk di harga 10.000, ternyata masih turun. Nah, disitulah kita averaging. Nah, ini tekniknya ini adalah jadi ketika ada penurunan, maka nanti akan ketemu harga rata-rata yang lebih rendah dari harga awal kita masuk. Inilah yang namanya averaging. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada 5 kali pembelian. Nah, di sini terjualnya itu di harga tengah. Ini itu candle ini real dari market ya teman-teman. Ini kalau lihat kecil itu di sini ada tanda panah merah, ini artinya kejual ya. Gitu ya. Jadi ini beli kejual gitu. Jadilah inilah yang dinamakan teknik averaging. Karena yang namanya trading itu kalau all in itu namanya spekulasi. Jadi spekulasi, ya spekulasi lah itu kalau langsung all in ya, karena ketika turun ya udah cuman nonton doang gitu. Jadi gitu. Terus yang selanjutnya teknik grid. Grid itu dia akan jual per layer. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, di sini itu ada pembelian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pembelian ya. 6 pembelian. Nah, di sini itu setiap kali ini per layer, ini namanya per layer ya. Jadi 1, 2, 3 ini namanya 6 pembelian atau 6 layer lah istilahnya. Nah, jadi ini akan terjual per layer. Jadi ini yang beli di sini ya nanti akan terjual ketika harganya di atasnya. Yang beli di sini harganya akan terjual harganya di atasnya. Begitu juga yang seterusnya gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada salah satu layer atau salah satu pembelian yang belum bisa terjual. Karena apa? Karena ketika market rebound atau mungkin naik gitu ya, dia tidak mencapai harga di atasnya. Jadi gitu ya. Jadi ada kelemahan dan pasti kelebihannya sendiri, baik itu teknik grid ataupun teknik averaging. Tapi kan di bot ini kan udah otomatis ya, dan juga bisa dikombinasikan gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, bahwa IO Trade ini menurut saya sangat sangat cocok ya untuk kita, untuk teman-teman semua, Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan momen bulan kripto periode ini mendapatkan keuntungan ya. Itu ya teman-teman. Tapi meskipun demikian, yang namanya trading kripto ini kita tuh nggak hanya bisa memprediksi ya. Sekian banyak orang, mungkin jutaan orang yang trading di seluruh dunia, yang beli kripto, yang punya koin kripto itu semuanya hanya prediksi. Makanya apa yang saya sampaikan barusan itu tidak ada garansi. Apa yang mungkin teman-teman udah gabung di grup ada yang nge-share profitnya beda-beda, yaitu yang namanya real trading. Makanya di sini tetap harus saya selalu ingatkan dan tidak bosan-bosan juga mengingatkan buat teman-teman semua bahwa real trading itu tidak ada yang namanya jaminan profit dalam bentuk apapun, itu tidak ada. Yang namanya real trading itu udah pasti profitnya itu sesuai dengan kondisi pasar, sesuai dengan harga real harga real kripto saat itu. Nah, juga perlu diketahui bahwa pergerakan harga kripto atau volatilitas dalam perdagangan kripto itu yang pasti ada untung ada rugi gitu ya. Terus resikonya ya udah pasti ditanggung masing-masing. Makanya di awal saya sudah bilang bahwa ketika teman-teman memutuskan untuk trading, untuk menggunakan IO Trade, memutuskan untuk terjun di kripto, itu harus mempunyai target. Jangan ketika melihat voting, aduh voting cut loss.
nanti habis itu ternyata mungkin 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian, atau mungkin bulan depan terbang, bus nanti nyesel. Nah itulah yang sering terjadi. Alatnya boleh sama, strateginya boleh sama, barangnya boleh sama, tapi mental orang tidak akan ada yang sama seperti itu ya. Gitu ya teman-teman. Makanya tentukanlah target di sini. Nggak usah khawatir ya dengan apa yang terjadi. Kalau kita udah yakin dengan sekarang momen bulan, ya udah ini waktu yang tepat untuk masuk di market spot crypto. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi segera saja, mungkin yang baru registrasi, yang belum trading, registrasi ini kan gratis ya, daftar IO Trade ini kan gratis. Segeralah coba mulai trading, karena ketika nanti sudah benar-benar alt season atau momen-momen kripto ini sudah, altcoin ini udah bergerak, itu teman-teman masuk di situ tuh sebenarnya sudah di pertengahan jalannya, artinya udah kalah start. Apakah bisa dapat untung juga? Ya bisa, tapi tidak akan sebanyak atau sebesar untung yang orang yang dari awal gitu ya. Kan seperti dijelasin tadi dari video yang awal pertama memulai Zoom meeting ini, yang namanya melek era itu adalah kita itu tahu potensi yang akan besar di masa depan. Nah, disinilah maka teman-teman yang sudah registrasi, yang sudah karena registrasi ini gratis, sudah registrasi tapi masih belum coba trading, cobalah trading, rasakan bagaimana profitnya, bagaimana cara kerjanya. Yang masih bingung silahkan bisa komunikasikan dengan pengundangnya masing-masing, atau mungkin dengan tim leader, atau mungkin tahu IO Trade ini dari siapa, atau mungkin juga bisa ditanyakan di grup gitu ya teman-teman. Nah, untuk memulai trade ini itu teman-teman itu cukup ngisi trading fee, atau istilahnya isi bensin ya kalau di banyak orang istilahkan isi trading fee, isi bensin, atau mungkin isi gas fee gitu ya juga ada. Itu cukup 10 USDT di IO Trade itu udah bisa di start gitu ya. Nah, untuk trading fee ini akan potongannya tuh 20% dari profit loh. Bang, kok masih ada potongan? Nah, kalau misalkan di sini nggak ada potongan profit, sharing profit, nah ini perusahaan ini akan makan apa gitu. Justru ketika benar-benar gratis, nggak ada apa-apa, ini justru teman-teman harus bertanya-tanya. Nah, iya, masa iya sih perusahaan mendevelop sebuah platform eh, nggak mendapatkan keuntungan, atau nggak mendapatkan profit, nggak mendapatkan hasil sama sekali. Nah, yang ada nanti profitnya kabur lah gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi cukup itu ya untuk presentasinya. Yang terakhir sebelum masuk ke sesi tanya jawab ini teman-teman, ada quote dari Jack Ma, jika Anda ingin mengubah masa depan maka mulai dari sekarang. Nah, ini jadi gini, dalam segala hal apapun, bisnis atau mungkin apapun itu, yang paling susah itu adalah memulai. Jadi kenapa kadang itu banyak orang yang pinter itu kalah dengan orang yang uh, bisa nggak dibilang bodoh, tapi pas-pasan lah gitu ya. Karena biasanya itu kebanyakan teori. Nah, ini nanti gini nih, tapi nggak mulai-mulai. Nah, sedangkan orang yang uh, pas-pasan atau mungkin nggak pinter-pinter banget, dia tahu peluang, dia akan masuk, dia nggak takut gagal gitu. Nah, itulah uh, yang maksud dari Jack Ma ini. Makanya teman-teman udah tahu informasi ini, sudah tahu ada IO Trade ini, sudah tahu bahwa tahun-tahun ini sampai tahun depan itu adalah momen bulan kripto, maka teman-teman harus ambil peluang itu untuk mendapatkan keuntungan. Siapa tahu ini adalah menjadi tipping point teman-teman, akan menjadi lonjakan finansial teman-teman nanti di tahun depan, teman-teman mendapatkan income atau profit yang luar biasa. Itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya silahkan ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya, kita diskusi santai saja untuk melatih mental juga. Diskusi tentang plot ini juga boleh, yang nanya-nanya, Bang ini floating kapan selesai, nggak apa-apa, bebas tanya apapun terserah, selama saya tahu saya bisa jawab saya akan jawab gitu ya teman-teman. Jadi silahkan untuk tulis di kolom komentar ya.
untuk tulis di kolom komentar atau kolom komentar. Sorry, saking semangatnya teman-teman, silakan ditulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum ini ya, sebelum ada pertanyaan, karena tadi di grup itu ada membahas masalah koin yang double, koin apa. Ini itu sebenarnya sudah dijelasin ya teman-teman, sudah dijelasin dari awal. Kalau sering ikut Zoom, sering ikut Zoom ya, sering ikut Zoom itu udah sering kali dibahas di awal-awal juga sering dibahas bahwa eh, di iTrade ini masih punya satu kelemahan, yaitu ketika teman-teman itu mengikuti lebih dari satu master atau follow master, itu ada kemungkinan mendapatkan koin yang sama seperti itu. Nah, ini sudah dibahas dan ini juga sudah disampaikan ke admin juga atau ke IT-nya, ke developernya bahwa ini nantinya akan diupdate. Dan juga kabar baiknya kan sebentar lagi informasinya yang saya dapat itu bahwa Ioterat ini akan branding juga ke Bitget ya. Nah, Bitget mungkin nanti ada tambahan koin-koin meme, nggak tahu juga ya. Yang suka yang volat, yang yang lonjakannya naik turunnya lebih kenceng, yang jantungnya kuat, senam jantungnya kuat, yang mentalnya kuat melihat plotting, yang pengen cepat itu juga kita juga kemarin sudah update atau infokan ke developer ya itu ya, mudah-mudahan segera ada kabar baik nanti akan disampaikan itu ya teman-teman. Jadi ya namanya juga ini kan bot baru ya teman, baru 3 bulan ya berarti ya baru 3 bulan ini. Jadi dengan adanya perkembangan itu ya, kita harus senang, harus justru ini adalah menjadi uh, poin plus ya untuk kita bahwa si developer ini benar-benar serius menggarap IoT Thread ini. Jadi bukan udah jadi ada bug ada apa udah dibiarin, itu enggak, tapi akan terus berkembang seperti itu. Ini ada yang minta koin meme. Koin meme. Oh ya itu udah ya itu tadi yang saya sampaikan ya. Mungkin nanti kalau udah connect ke Bitget mungkin ada ini akan mungkin menyusul di penambahan koin-koin yang fluktuatif ya gitu. Bocoran untuk ini ada yang minta setting manual. Gini aja teman-teman. Mungkin lebih enak saya akan kasih gambaran ya. Saya akan kasih gambaran gimana sih caranya, eh, apa cara membaca settingan ya. Saya akan share screen saja. Jadi untuk settingan ini apa namanya settingan bot ini itu ada plus minusnya ya kalau setting sendiri, tapi nggak apa-apa, tak sebentar tak login dulu. hmm, Manual setting. Dari Pak Rahmat nih, bocoran secara detail dong, sama bocoran alat tempur kapan nih. Oh, post custom, kalau custom ya. Oke, tak share screen saja di sini. Ini harus paham ya. Jadi untuk custom itu cara kerjanya seperti ini. Juga tidak bisa yang namanya saya kasih settingan sekian seperti ini, misalkan nih, ini tak edit aja. Oh ini nggak bisa ya, nggak tadi. Misalkan saya pengen bahas settingan ini, contoh nih, kasih nama, contoh settingan. Yang kekecilan bisa di ini ya, bisa di landscape atau mungkin di zoom. Misalkan seperti ini teman-teman.
Ini time frame misalkan 15 menit, terus uptrend, ada di sini ada maximal pair, terus ada TP indikator, TP callback, ada layer averaging-nya. Nah, ini teman-teman yang yang pertama kali ketika mau custom itu harus menentukan di koin apa ini mau ditradingkan, apa di koin semua. Nah, kalau misalkan ditentukan mau pilihannya itu adalah semua koin, ditentukan semua koin. Jadi teman-teman harus tahu juga pergerakan koin-koin yang dipilih. Misalkan nih saya kasih contoh saja nih, misalkan saya ingin trade di Dogecoin misalkan. Dengan modal misalkan saya mengalokasikan dana untuk trade di Dogecoin ini sebesar 500 USDT. Oke. Misalkan mau mengalokasikan dana sebesar 500 USDT. Nah, ini juga harus teman-teman juga harus mempertimbangkan kira-kira harga Dogecoin di sekarang berapa dan kira-kira support terbawahnya itu di berapa. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi, kasih lihat di marketnya secara langsung. Misalkan kita ngelihat Dogecoin misalkan, karena mau yang namanya prediksi atau mungkin analisa teknikal, kita itu harus melihat dari time frame besar dulu teman-teman. Misalkan melihat dari time frame 1 jam. Sorry, belum ke share screen ya. Share screen. Nah, jadi kalau kita mau menganalisa sebuah harga koin atau harga koin tertentu, kita harus melihat dari time frame besarnya dulu. Misalkan di sini saya buka ini time frame 1 hari. Time frame 1 hari misalkan contoh seperti ini ya. Ini juga saya kemarin ada gambar-gambar gitu juga karena kemarin ada tracking di future market juga. Jadi contoh seperti ini teman-teman. Sekarang misalkan di sini kayak apalagi kayak ini contoh kayak yang kemarin nih di bulan April ya, yang mungkin banyak yang floating tinggi, banyak yang nggak dapat profit. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, dari time frame 1 hari setelah kenaikan yang begitu cepat atau begitu impulsif ya, Dogecoin naik, terus di sini sampai turun ke sini naik lagi lebih tinggi. Nah, ketika seperti kemarin di bulan April, ini di bulan Maret ya, ini di bulan April, ini ketika terjadi penurunan sampai di sini, ini apakah momennya berganti bearish? Tentu tidak. Karena apa? Karena di sini tidak ada yang namanya perubahan struktur di market, atau istilahnya kalau di teknikal itu adalah change of character. Jadi penurunan di sini tuh hanya koreksi masih wajar. Tapi mungkin teman-teman melihatnya di time frame-nya mungkin 15 menit atau mungkin 5 menit. Nah, itu kan penurunannya kelihatannya seperti ekstrim sekali, itu turun terus itu. Tapi cobalah lihat di time frame yang lebih besar seperti ini. Nah, kembali lagi ke custom setting tadi. Nah, misalkan nih teman-teman bisa gunakan misalkan trading view. Saya kasih contoh aja di Dogecoin misalkan seperti ini ya. Misalkan kita bisa melihat di sini harga sempat naik dan di sini tertahan sebelum turun kembali. Artinya di sini kita bisa jadikan mungkin di sini adalah resistennya. Artinya apa? Artinya Dogecoin ini sekarang ini sedang berusaha menuju ke titik sini, misalkan seperti itu ya. Meskipun nanti misalkan entah ini ditembus atau mungkin setelah ini nanti turun kembali, kan prediksi kan seperti itu karena kan nggak tahu ya. Nah, teman-teman bisa lihat misalkan naik sampai sini terus misalkan turun itu kira-kira sampai mana. Misalkan teman-teman lihat di sini ada namanya itu mungkin di sini support, teman-teman anggap di sini sebagai support gitu kan. Nah, teman-teman dari sini udah bisa untuk setting bot pakai thread itu. Caranya gimana? Teman-teman tinggal tarik garis saja dari sini ke sini misalkan nih. Ini kita tahu 44%. Artinya kalau di altcoin ini rata-rata ketahanan untuk averaging itu adalah 30 sampai 50%. Itu minimal ya. Jadi ketika 50 misalkan tadi mau trading 500 USDT, nah jadi kita harus dibagi nih.
Nah, harus dibagi 500 USDT itu untuk di penurunan sampai ketahanan 44%. Nah, oke, paham ya. Ini dari Dogecoin gambaran real harganya seperti ini.